yang bisa kita ambil sebagai pelajaran adalah tingkat ketakwaan para sahabat ini, Pak. Ya, tingkat keimanan, keilmuan, kemudian ketakwaan para sahabat ini dikatakan oleh Nabi bahkan khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Ya, tetapi bagaimanapun mereka bukanlah nabi, sehingga apa mereka juga tidak terhindar dari dosa. Mereka tidak maksum. Ya. Tapi tingkat ketakwaannya kemudian membuat mereka mengakui dosa-dosa mereka, kemudian mereka ingin atau meminta kepada Nabi untuk dihukum secara syariat. Nah, kalau zaman sekarang ada nggak model orang begini, Pak? Ya kan? Mengaku salah aja sulit hari ini, mencari orang yang mau mengaku salah gitu ya. Ya, taubat itu adalah penghapusan terhadap artinya upaya penghapusan dosa terhadap dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa terhapus melalui ibadah, ya, melalui wudhu kita, sholat kita, puasa kita. Insya Allah dosa-dosa kecil kita digugurkan, Pak. Tapi kalau untuk dosa-dosa besar, kalau ingin digugurkan syaratnya harus taubat. Ya, nah ini ada satu kisah yang mungkin juga sudah pernah didengar, ya, tapi bagus untuk kita renungkan. Jadi ini adalah satu kisah tentang taubatnya dua sahabat, ya. Yang satu adalah sahabat laki-laki, ya. Jadi kemudian ada nanti kisah tentang seorang wanita, Ghamidiyah. Jadi hadis ini diriwayatkan atau ada di dalam Sahih Muslim. Ya, jadi ini hadis yang sahih. Ya, jadi salah seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik al-Aslami radhiyallahu an, ya, mendatangi Rasulullah SAW, lalu kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, aku telah menzalimi diriku. Ya, qad zalamtu nafsi. Ya Rasulullah, qad zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Ya, maka aku ingin agar engkau berkenan membersihkan diriku. Ya, zina itu, aku telah berzina." Ya, namun kemudian Nabi SAW menolak pengakuan Ma'is ini, lalu kemudian beliau menyuruh Ma'is ini pulang. Ya, lalu hari berikutnya Ma'is datang lagi, ya, dan mengatakan hal yang sama. "Ya Rasulullah, qad zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri, wa zina itu, aku telah berzina." Ya, jadi pengakuan yang kedua ini pun ditolak oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi SAW mengirim utusan, ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan dari Ma'is ini. Ya, Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk menemui keluarga Ma'is, ya, kaum yang kenal lah, katakanlah begitu, ya, dengan Ma'is ini. Lalu kemudian beliau bertanya kepada para sahabat tadi, "Apakah kalian tahu, ya, telah terjadi sesuatu pada akalnya?" Ya, Nabi mengatakan begitu. Nabi bertanya, ya, "Ata'lamuna biaklihi?" Apakah kalian tahu bagaimana akal si Ma'is ini? Jadi karena apa, Pak? Karena orang itu kalau terganggu akalnya, ya, atau orang itu katakanlah dia sakit jiwa misalnya, itu dia terhindar dari beban-beban syariat. Tidak boleh dihukum, tidak bisa dihukum. Ya, tapi Nabi ketika beliau mengecek, ya, memeriksa keadaan dari Ma'is ini dengan bertanya kepada para sahabat yang lain, lalu kemudian para sahabat ini menjawab, "Yang kami tahu ya Rasulullah, Ma'is itu orang baik. Dia orang yang akalnya sehat. Ya, setahu kami dia juga orang yang normal," katakanlah begitu, ya. Lalu kemudian pada hari ketiga si Ma'is ini datang lagi. Ya, datang untuk ketiga kalinya, lalu kemudian Rasulullah kembali, ya, memeriksa atau bertanya kepada para sahabat tentang keadaan si Ma'is ini. Mendapatkan jawaban yang sama. Para sahabat kembali mengatakan, "Ma'is baik-baik saja ya Rasulullah. Dia orang baik, dia akalnya sehat juga." Ya, lalu kemudian besoknya ketika kedatangan yang keempat itulah kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk dilakukan rajam. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa Rasulullah itu sebenarnya lebih mendahulukan pertaubatan, Pak. Ya, Rasulullah lebih mendahulukan pertobatan. Ya, jadi katakanlah
Eksekusi rajam ini adalah sesuatu pilihan yang terakhir sebenarnya. Ya, karena ketika seseorang itu bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan ampuni. Ya, lalu kemudian ada wanita, ya seorang wanita ini datang kemudian kepada baginda Nabi. Ya, wanita ini disebut dari suku Ghamidiyah. Ya, dia datang menemui Rasulullah SAW sama, mengatakan hal yang sama. Ya Rasulullah, zanaitu, aku telah berzina. Ya, kemudian mengatakan, sucikanlah diriku. Ya, sucikanlah diriku, tahirni. Namun Rasulullah kemudian menolak pengakuan ini. Ya, menolak sama ketika baginda Nabi memperlakukan ma'is tadi. Ya, lalu kemudian baginda Nabi menyuruh pulang, izhabi, pergi kan, pulang kamu. Ya. Hari kedua, hari berikutnya wanita ini datang lagi. Ya. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menolak pengakuanku? Ya, sepertinya engkau menolakku sebagaimana engkau menolak ma'is. Ya, sungguh, ya, demi Allah aku sedang mengandung ini. Inilah hubla, ya, inilah hubla itu artinya sungguh aku hari ini sedang mengandung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya tidak, izhabi, pulang kamu. Ya, pulang sampai kamu benar-benar melahirkan. Ya. Nah, lalu kemudian sekian bulan setelah melahirkan, wanita ini datang lagi, Pak. Ya, datang lagi kepada baginda Nabi sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain. Kemudian dia berkata, ini ya Rasulullah, bayi yang telah aku lahirkan, yang dulu aku kandung karena perzinahanku. Tapi baginda Nabi kembali tidak mau melakukan eksekusi rajam ini. Kemudian beliau mengatakan, pulang kamu, ya, izhabi, pulang, ya, dan susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya, ya, sampai selesai masa persusuan itu. Lalu kemudian yang terakhir, wanita ini, ya, setelah masa persusuan itu selesai, dia datang kembali kepada baginda Nabi dengan membawa bayinya, dan untuk membuktikan bahwa bayi ini telah selesai masa persusuannya, wanita ini dengan membawa sepotong roti, Pak. Ya, sepotong roti yang ada di tangan bayi tersebut. Ya, lalu kemudian dia bertanya atau berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bayi ini telah aku sapih, bayi ini telah selesai aku susui dan dia sudah bisa memakan roti ini. Ya, kemudian baginda Nabi SAW memberikan bayi itu kepada salah seorang sahabat, lalu memerintahkan untuk merajam wanita itu. Sekali lagi ini membuktikan baginda Nabi lebih membutuhkan pertobatan, Pak. Ya. Tapi ketika seseorang itu atas kesadarannya kemudian meminta untuk dilakukan satu hukuman yang syar'i, ya, maka dalam hal ini kemudian Nabi tidak bisa menolak. Maka dilakukanlah, ya, rajam itu. Ya, kemudian beberapa sahabat diantaranya adalah Khalid bin Walid mulai melakukan rajam tadi. Ya, tahu ya Pak rajam itu bagaimana ya? Jadi dilempar dengan batu di mana seseorang itu ditanam sehingga hanya terlihat kepalanya. Ya, kemudian rajam ini dilakukan tidak boleh dengan emosi, Pak. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Ya. Lalu kemudian satu lemparan batu itu mengeluarkan darah dan darah itu memercik mengenai wajah Khalid bin Walid. Ya, lalu Khalid pun mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, dia mencaci wanita itu. Lalu kemudian ditegur oleh baginda Nabi. Ya Khalid, ya, baginda Nabi setelah mendengar makian Khalid tadi, Nabi kemudian bersabda, ya Khalid, tenangkan dirimu. Ya, tenangkan dirimu wahai Khalid, sebab waladin nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sungguh wanita ini telah benar-benar bertaubat. Ya, jadi sekiranya taubat itu dilakukan oleh seseorang, ya, atau taubatnya wanita ini sama dengan taubatnya 70 penduduk Madinah. Ya, artinya apa? Nilai pertaubatan wanita ini luar biasa. Ya, kita tahu bahwa penduduk Madinah itu adalah orang-orang yang mempunyai tingkat ketakwaan yang tinggi, Pak. Ya, bahkan dalam hadis lain dikatakan, dalam satu redaksi yang lain dikatakan bahwa wanita ini sedang berenang-renang di surga. Ya, jadi pelajarannya apa? Ya, kita bisa melihat di sini bahwa beliau, ya, memerintahkan untuk melakukan rajam itu adalah pilihan terakhir. Ya, setelah selesai rajam kemudian disolati dan dimakamkan. Ya, lalu kemudian yang bisa kita ambil sebagai pelajaran adalah tingkat ketakwaan para sahabat ini, Pak.
ya, tingkat keimanan, keilmuan, kemudian ketakwaan para sahabat ini dikatakan oleh Nabi bahkan khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Ya, tetapi bagaimanapun mereka bukanlah nabi, sehingga apa mereka juga tidak terhindar dari dosa. Mereka tidak maksum. Ya. Tapi tingkat ketakwaannya kemudian membuat mereka mengakui dosa-dosa mereka, kemudian mereka ingin atau meminta kepada Nabi untuk dihukum secara syariat. Nah, kalau zaman sekarang ada nggak model orang begini, Pak? Ya kan? Mengaku salah aja sulit hari ini, mencari orang yang mau mengaku salah gitu ya. Jadi ini pelajaran betul, Pak. Ya kalau bisa jangan sampai kita berbuat salah gitu ya. Meskipun kita manusia ya, tidak luput dari kesalahan, katakanlah begitu ya, tetapi ya berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi yang bisa kita pelajari hari ini dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau ini adalah tingkat ketakwaan para sahabat itu luar biasa. Ya, mereka tidak segan-segan untuk meminta agar dihukum secara syariat, padahal tidak ada yang tahu. Ya, perzinahan yang mereka lakukan tidak ada yang tahu, Pak. Ya, jadi ini satu, Pak. Yang kedua, kejujuran mereka dalam mengakui kesalahan mereka. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa? Dengan apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa wanita itu telah diampuni dosanya, Ma'is telah diampuni dosanya, bahkan beliau mengatakan mereka sedang menikmati kolam di surga, sedang berenang-renang di surga. Ya, hari ini mengartikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas, ya, rahmatnya. Allah itu sangat luas untuk menerima taubat hamba-hambanya. Ya, asal pertaubatan itu dilakukan dengan benar-benar dari hati yang paling dalam, ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa taubat itu harus benar-benar menyesal, harus senantiasa mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Ya, nah kalau kemudian ada terkait dengan hak orang lain yang diambil ya oleh seseorang, maka pertaubatan itu ditambah satu syaratnya, dia harus kembalikan hak dari orang lain tadi. Atau kalau dia pernah menzolimi orang lain, dia harus memohon keridhaan, minta maaf. Ya, jadi berat dosa kita terhadap sesama manusia itu sebenarnya lebih berat, karena kita harus cari itu orang-orang yang pernah kita zolimi, misalnya orang-orang yang pernah kita ambil haknya misalnya. Ya.